Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 11 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam intensif atau yang dikenal dengan ad-daurah asy-syar'iyyah, membaca kitab matan Al-Qawaid Al-Arba'ah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati talabah al-mukarramun, afanillah wa iyyakum, para santri sekalian yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang pertama, pembacaan matan Al-Qawaid Al-Arba'. Pertemuan yang lalu anggap dihilangkan. Pertemuan yang pertama kita membaca matan Al-Qawaid Al-Arba'. Dan matan kita judulnya adalah Al-Qawaidul Arba'u. Perhatikan baik-baik,
matan kita judulnya adalah Al-Qawaidul Arba'u. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita namakan Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi matni Al-Qawaid Al-Arba'. اليوم الأربعاء 11 من ذي الحجة 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita mempelajari matan namanya Al-Qawaidul Arba'u. Al-Qawaidul Arba'u. Al-Qawaid adalah jamak. Jim artinya jamak. Jamak min, jamak dari qaidah. Jamak dari qaidah. Dan qaidah artinya adalah al-aslu alladhi tatafarra'u al-ashya' al-kathirah. Qaidah artinya adalah pondasi, dasar yang mempunyai cabang-cabang yang begitu banyak. Pondasi, dasar yang mempunyai cabang-cabang begitu banyak. Sedangkan al-arba' artinya adalah 4. Berarti kita akan mempelajari 4 pondasi dasar, yang mana 4 ini nanti mempunyai cabang-cabang yang begitu banyak. 4 pondasi dasar. Dan matan Al-Qawaid Al-Arba' adalah matan bagi pemula untuk belajar akidah, terutama mempelajari tentang tauhid dan syirik. Matan Al-Qawaid Al-Arba' adalah matan pemula bagi yang mempelajari akidah, terutama yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Taib. Kemudian penulis dari matan Al-Qawaid Al-Arba' adalah, nama lengkapnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah bernama Uyainah,
salah satu daerah dari kota Najd. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah bernama Uyainah, salah satu daerah dari kota Najd. Dan beliau di keluarga yang penuh dengan perhatian terhadap agama dan ilmu agama. Bapak beliau adalah seorang hakim di pengadilan agama. Bapak beliau namanya siapa? Abdul Wahab bin Sulaiman. Kakek beliau adalah ahli fatwa. Ahli fatwa di kota Najd. Kemudian beliau belajar di sana bersama bapak, kemudian kakek. Dan yang menarik adalah beliau hafal Al-Quran secara lancar sebelum umur 10 tahun. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pertama kali kita jadikan guru kita adalah orang tua kita. Maka kalian kelak ketika menjadi bapak-bapak, maka kalian berusaha menjadi guru bagi anak-anak kalian. Karena para ulama terdahulu seperti itu. Mereka belajar di rumah dulu sebelum mereka akhirnya keluar rumah untuk belajar ilmu agama. Sebelum mereka akhirnya ke pesantren untuk belajar ilmu agama. Kemudian setelah beliau belajar dengan bapaknya, kakeknya, kemudian baru beliau keluar untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini perhatian bagi para santri bahwa belajar ilmu agama keluar rumah dan harus sabar. Saya dapat masukan dari orang tua, enggak betah, bosan di pesantren. Harus sabar. Ya, apalagi anak-anak yang santri angkatan 3 yang baru. Harus sabar. Karena begitulah menimba ilmu agama, tidak seperti di luar. Bisa main seenaknya. Tidak ada pengaturan waktu, tidak ada disiplin. Ya, harus sabar. Namanya juga menimba ilmu agama. Setelah itu beliau belajar berhaji. Kemudian setelah itu beliau belajar ke kota Madinah dan kota Mekah. Sering pulang pergi antara Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Kemudian setelah belajar ke kota Mekah, Madinah, maka kemudian beliau ke Basrah dan menuntut ilmu di negeri Irak. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Ahsa. Ahsa adalah timurnya Arab Saudi. Kemudian setelah itu beliau akhirnya pergi ke daerah Huraymila. Kemudian setelah itu beliau tinggal di kota Dir'iyah, salah satu daerah juga di kota Najd, Dir'iyah. Tinggallah di situ beliau sampai wafat. Tulisan-tulisan beliau sangatlah banyak. Di antaranya kitab Tauhid. Kemudian kitab Tauhid ini adalah kitab yang mempelajari tentang keutamaan Tauhid, hakikat Tauhid, kemudian juga kebalikan dari Tauhid yaitu kesyirikan, keburukan Tauhid yaitu keburukan kesyirikan, kemudian contoh-contoh dari kesyirikan. Kemudian kitab yang kedua Kasyfus Syubhat, membongkar alasan-alasan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan pokok akidah Islam. Kemudian juga Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian juga Masailul Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah, dan yang lain-lainnya. Penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah.
dan umur beliau sekitar 91, dan beliau wafat di Dir'iyah, tempat akhirnya beliau tinggal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membaca matan yang disebutkan oleh penulis. Al-fasl at-tasi', man yurid an yaqra? Khalid, taqaddam, anta al-qari'. Fi hadhihi ad-dawrah anta al-qari' ya Khalid. Kebiasaan para pembaca matan, jadi ada syekh yang mengajar atau ustadz yang ngajar dan ada pembacanya. Dan kalau seandainya membaca, maka kita kan baca tulisan orang, tulisan seorang ulama, maka kita mengucapkan qala al-musannifu rahimahullah, penulis rahimahullahu taala berkata. Setiap kali mau membaca maka mengatakan seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullah. Nah, iqra. Qala al-musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaha fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Yang salah dalam pembacaan ataupun yang masih belum bisa membaca dikasih harakat istaghfara. Begitu cara kita membaca kitab berbahasa Arab. Nah, aid. Fa inna hadhihi salasa unwan as-sa'adah. Ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyah millat Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang sebelumnya, kenapa saya ulang ini pertemuan menjadi pertemuan pertama, karena agar dokumentasinya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya penulis menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal matan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, mencontoh apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab yang kedua, mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-surat beliau, yang beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan hadis yang derajatnya lemah tetapi disepakati oleh siapa? Oleh para ulama untuk mengamalkannya. Hadisnya berbunyi, yaitu kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia adalah terputus berkahnya. Nah, tiga sebab ini kenapa beliau kemudian menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat. Kemudian kita juga sudah sebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan kesepakatan para ulama, bukan awal ayat dari surat apa? At-Taubah. Bukan awal ayat dari surat Taubah. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim dengan kesepakatan para ulama, dia adalah penggalan ayat dari surat An-Naml. Ayat berapa? Ayat 30. Yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia
awal atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau tidak. Maka ada yang mengatakan dia ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan dia bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan pendapat yang diambil adalah apa? Dia ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan. Karena Halim. Karena ditulis di dalam mushaf. Catat yang belum mencatat. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa khudh al-maktab al-dakhil, maktab al-saghir al-dakhil. Karena Bismillahirrahmanirrahim dengan kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum disebutkan sebagai ayat yang pertama dan tertulis sebagai ayat yang pertama di dalam apa? Mushaf Al-Quran. Di dalam mushaf Al-Quran. Ini cukup sebagai dalil bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal ayat dari surat Al-Fatihah atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada lagi tambahan yang belum kalian sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim, catat, apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari setiap surat dari Al-Fatihah? Kalian baca surah Al-Baqarah, di awalnya ada ayat apa? Ada ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alif Lam Mim. Betul? Kalian baca surat Ali Imran, sebelum Alif Lam Mim ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat ini apakah dia ayat pertama ataukah dia ayat pembeda antara surat dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya? Pendapat yang lebih kuat, catat. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri di setiap awal surat. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri di setiap di setiap awal surat. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri di setiap awal surat Al-Quran. Baik. Pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah menyebutkan kalau orang mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka ada yang tersembunyi setelah ayat tersebut atau setelah pengucapan Bismillah tersebut. Seperti kalau kita mau makan, sebelum makan kita mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Kalau kita mau memakai pakaian, kita mengucapkan apa? Bismillah. Kalau kita mau naik kendaraan, kita mengucapkan apa? Bismillah. Maka ada kata kerja yang tersembunyi. Kata kerja yang tersembunyi sebelum Bismillah atau setelah Bismillah? Setelah Bismillah. Apa kata kerja yang tersembunyi? Abid Ulia. Fi'il mahdzub, kata kerja yang tersembunyi, yaitu yang ingin dikerjakan pada saat itu. Seperti orang mau minum, saya sekarang minum ya. Bismillah. Berarti saya sedang memohon keberkahan dengan nama-nama Allah, ya. Dengan nama-nama Allah saat meminum. Begitu ya. Jadi kalau orang mengucapkan Bismillah, berarti dia sedang memohon keberkahan dengan nama-nama Allah saat dia mengerjakan sebuah perbuatan. Paham? Ketika orang mengucapkan Bismillah, ini saya ulangi yang ketiga sudah. Ketika orang mengucapkan Bismillah, berarti dia sedang apa? Memohon keberkahan dengan nama-nama Allah atas perbuatan yang dia sedang kerjakan atau lakukan. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan juga arti Allah. Apa arti Allah? Zatul uluhiyah. Zatul uluhiyah. Apa arti zatul uluhiyah? Zat yang paling patut untuk
diibadahi. Tidak ada zat yang paling patut untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menjelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Luas dalam artian seluruh makhluk dapat rahmat Allah. Dari mulai malaikat, jin, manusia, hewan, alam semesta, langit, lautan, daratan, udara, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian penulis mengatakan, lihat, saya bacakan bahasa Arabnya dan kalau kalian belum paham, terjemahkan. Tulis terjemahannya. Ya. As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah. As'alu, aku memohon kepada Allah Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah yang artinya dalam bahasa Indonesia Maha Pemurah. Dan nama Allah ini diambil darinya sebuah sifat, yaitu sifat namanya sifat karam. Sifat karam adalah sifat yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Sifat karam adalah sifat yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Nah, kemudian Rabbal Arsyil Azim. Rabb artinya Tuhan penguasa. Rabb artinya Tuhan penguasa. Al-Arsh Al-Azim, Arsh yang agung. Arsh adalah makhluk Allah. Saya sudah menyebutkan makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang paling besar dibandingkan arsynya Allah Subhanahu wa taala. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. An yatawallaka, menolongmu. Semoga Allah menolongmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau, yaj'alaka, menjadikan engkau, mubarakan aynama kunta. Mubarakan artinya penuh dengan berkah, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa arti berkah. Nah, yang di belakang, apa arti berkah? Saya berharap santri-santri angkatan 3 harus berlomba-lomba, ya, jangan di belakang karena mungkin masih malu. Angkatan 3 santri baru malu di depan, nggak apa-apa, kalian di depan. Jadi kalau ingin duduk di depan, ya berarti harus datang duluan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan duduk mendekat para ustadz ataupun mendekat kepada yang mengajar ilmu agama. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan malu-malu para santri baru. Nah, siapa yang mau jawab? Apa arti berkah? Nah, Asy-Syifa. Ada 2 arti berkah. Yang pertama, thubutul khairi wa dawamuhu, tetapnya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, kathratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, berarti Syekh Al-Imam
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan mendoakan penuntut ilmu agar kita selalu ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan agar kita senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwasanya berdoa yang siapa menulis faedah ini? Berdoa yang umum. Siapa yang nulis faedah ini? Ada yang nulis? Naam, Syamsi. Berdoa yang umum lebih utama dibandingkan berdoa yang khusus. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Saya minta nanti di dalam surga ada game, ada ketemu fans saya. Saya minta rumah berwarna hijau, di dalamnya emas ada. Nggak perlu berdoa yang seperti itu rincinya. Berdoa yang apa? Yang umum, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Nah, iqra marrah tsaniyah wa an yaj'alaka wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza buliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan engkau. Masih ini doa dari penulis. Termasuk orang mimman itu termasuk orang yang idza u'tiya syakara, jika diberi nikmat bersyukur. Ya, jika diberi nikmat bersyukur. Dan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sangat utama yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu jika diberi nikmat bersyukur. Yang kedua, idza butuliya sabara, jika diuji. Butuliya itu diuji, maka ia kemudian langsung bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan jika berdosa maka langsung beristighfar. Tiga ini adalah tanda kebahagiaan. Maka bagi para santri yang ingin mencari kebahagiaan, kerjakan tiga ini, yaitu dapat nikmat bersabar, dapat musibah bersyukur, dan juga jika berdosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiga tanda kebahagiaan. Lihat, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Sungguh luar biasa keadaan orang beriman. Lihat, kita orang beriman, keadaannya semestinya seperti ini. Apa itu? Sesungguhnya seluruh perkaranya senantiasa baik. Seluruh perkaranya senantiasa baik. Dan yang seperti itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Apa? Jika dia dapat nikmat, dia bersyukur, tidak sombong, tidak congkak. Ya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tidak sombong dia. Wa in asa, dan itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena dengan bersyukur akan bertambah nikmatnya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau seandainya dia dapat musibah, dia bersabar. Karena dia tidak bisa juga kalau mengeluh-ngeluh, menghempaskan kepala, kemudian guling-guling, sedih. Nggak bisa juga mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi musibahnya. Misalkan pada COVID-19 seperti ini, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kena COVID, bapak ibunya kena COVID meninggal. Anaknya harus bersabar. Wajib bersabar. Dia mau guling-guling, dia mau terjun dari lantai ini, dari masjid ini lantai 3 sampai ke bawah, nggak akan mengembalikan kembali bapak ibunya menjadi hidup. Nggak. Ya. Jadi dia kalau dapat musibah dia harus bersabar.
Nah, kemudian juga apabila dia mengerjakan dosa, maka dia beristighfar, karena kita tidak lepas dari dosa. Saya berdosa, ya, tidak lepas dari dosa. Tetapi yang paling utama adalah setelah berdosa, apa yang harus kita kerjakan? Beristighfar. Lihat, ada hadis menarik. Bagaimana luar biasanya seorang hamba apabila dia berdosa, dia beristighfar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adznaba 'abdun dzanban." Ada seorang hamba melakukan dosa. Perhatikan ini, jangan ada yang ngantuk. Seorang hamba melakukan dosa. Lalu dia berkata, "Allahumma ighfirli dzambi." Ya Allah, ampuni dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi." Tadi hambaku itu berdosa. Lalu dia meyakini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyiksa akan dosanya. Artinya dia sesudah berdosa dia beristighfar. Sudah selesai kan? Tsumma 'ada fa'adznab. Lalu dia kembali lagi dan berdosa lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rabbi, ighfirli dzambi." Ya Allah, Tuhanku, ampuni dosaku. Ini dosa yang keberapa? Yang kedua, dia bertobat lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Abdi aznaba dzamban fa'alima annahu la rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi." Yang artinya, hambaku telah melakukan dosa. Lalu dia meyakini ada Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa akan dosa. Maksudnya dosanya diampuni. Ini dosa yang keberapa? Yang kedua. Tsumma 'ada fa'adznab faqala, "Ai Rabbi ighfirli dzambi." Kemudian dia mengulangi dosa yang ketiga. Dosa yang keberapa? Ketiga. Lalu dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampuni dosaku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Hambaku melakukan dosa. Ini yang ketiga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku melakukan dosa dan dia meyakini ada Tuhan yang mengampuni dosa dan ada yang menyiksa, ada Tuhan yang menyiksa akan dosa. Maka aku katakan kepada hambaku yang sudah 3 kali berdosa ini, lakukan apa saja yang kau kehendaki. Sungguh dosa-dosamu aku hapuskan. Maksudnya apa? Selama kita berdosa lalu bertobat, Allah pasti mengampuni. Dosa lagi, bertobat lagi, Allah pasti mengampuni. Dosa lagi, bertobat lagi, Allah pasti mengampuni. Dosa lagi, terus seperti itu sampai mati. Pasti Allah mengampuni. Hadis ini jangan dipahami bahwa 3 kali dosa, 3 kali taubat, habis itu dosa lagi boleh. Bukan. Paham nggak? Hadis ini maksudnya setiap kali berdosa lalu bertobat, diampuni oleh Allah. Dosa lagi, taubat lagi, diampuni oleh Allah. Dosa lagi, taubat lagi, diampuni. Dosa lagi, taubat lagi, diampuni oleh Allah. Terus sampai mati. Nah, begitu orang beriman. Itu 3 tanda kebahagiaan. Nah, yang pertama apa? Idza u'tiya syakar. Coba kita ucap sama-sama. Idza u'tiya syakar. Wa idza aznab wa idza ubtuliya sabar. Wa idza ubtuliya sabar. Wa idza aznaba istaghfar. Fa inna haula'i unwanus sa'adah. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. طيب اقرأ يا خالد. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب, sekarang kita membaca paragraf yang baru. I'lam
arsyadakallahu li ta'ati. Di sini penulis mengatakan i'lam. I'lam artinya ketahuilah. Arsyadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk li ta'ati, untuk ketaatan kepadanya. Arsyadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk untuk ketaatan kepadanya. Dan ini adalah kebaikan penulis, mendoakan murid. Kalian kalau jadi guru, sering-sering mendoakan murid, agar murid-murid kalian bisa cepat memahami apa yang kalian sampaikan. Saya dulu punya guru di Masjid Nabawi. Saya walhamdulillah selesai setor hafalan Al-Quran sama beliau, Syekh Ubaidullah Al-Afghani rahimahullahu ta'ala. Dan ini fotonya, saya ingin berbagi kepada kalian. Ini guru Al-Quran saya di Masjid Nabawi. Alhamdulillah selesai nyetornya, tapi tidak sampai mengambil sanad, karena harus mengulang lagi sekali lagi dari juz 1 sampai juz 30. Sedangkan waktu saya untuk kepulangan ke Indonesia enggak mencukupi. Beliau setiap kali kita salah di dalam menyetor hafalan Al-Quran, beliau mengatakan, Allahumma kfina syarrak, ya Allah, cukupkan keburukan muridku ini, cukupkan keburukan muridku ini. Nah, ini contoh para ulama, mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang belajar bersama beliau. Termasuk di dalamnya arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim. Nama ajaran Nabi Ibrahim adalah apa? Al-Hanifiyah. Coba ucapkan sama-sama. Al-Hanifiyah. Nama ajaran Nabi Ibrahim adalah apa? Ajarannya adalah Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. An ta'buda, kamu beribadah Allah kepada Allah, mukhlisan, secara ikhlas, lahuddin, hanya untuk Allah dalam mengerjakan agama. Mukhlisan, secara ikhlas, lahuddin, hanya untuk Allah dalam mengerjakan ajaran agama. Itulah Al-Hanifiyah. Jadi kalau antum ditanya, apa itu Al-Hanifiyah? Maka jawabannya yang mudah adalah beribadah yang ikhlas kepada siapa? Pada Allah. Catat, apa itu Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah adalah beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat niatnya hanya untuk Allah. Puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa hanya kepada Allah. Isti'anah, minta tolong, hanya kepada Allah. Isti'adzah, minta perlindungan, hanya kepada Allah. Istighatsah, hanya kepada Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Jadi ajaran Nabi Ibrahim namanya apa? Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Beribadah yang ikhlas kepada Allah. Bahasa Arabnya an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, penjelasan terhadap paragraf ini, catat baik-baik. Kita diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kita diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan dalil surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dalilnya surah An-Nahl ayat 123. Kemudian kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah dari paragraf ini, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim bapaknya para nabi? Karena nabi-nabi setelah beliau seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi setelah beliau seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabi Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ilyasa. Itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Ayyub, Zulkifli, itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Harun, Ilyas, Yunus, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bukan keturunan Nabi Ibrahim karena di atas beliau Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Harun, dan Nabi Lut. 7 nabi saja. 7 nabi saja yang bukan keturunan Nabi Ibrahim karena di atas beliau. Siapa tadi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Harun, dan Nabi Lut. Seluruhnya dari 25 nabi itu seluruhnya adalah ada kaitannya dengan keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 261. Ini dalilnya. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Surat Al-Ankabut ayat 261. Al-Ankabut ayat 261. Ya, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim kenabian. Dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim kenabian. Kemudian perhatikan, penulis kan mengatakan bahwa Al-Hanifiyah adalah ajaran Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Apa itu Al-Hanifiyah? Beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil. Dalilnya apa? Surat Az-Zariyat ayat
56. Bunyinya bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Perhatikan ayatnya di sini. Dalilnya, dalil bahwa Al-Hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim, dan Al-Hanifiyah adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dalilnya adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Lihat, ini dalil. Inti pendalilannya mana? Nah, ini penting. Inti pendalilan bahwa ajaran Nabi Ibrahim yang disebut dengan apa tadi? Al-Hanifiyah adalah apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Inti pendalilannya ada pada ini. Catat antum. Inti pendalilannya ini. Illa liya'budun. Inti pendalilannya bahwa Al-Hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim, yang artinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, iqra. Fa idza 'arafta فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخل في الطهارة. Taib. Perhatikan, saya artikan sekarang. Penulis kemudian mengatakan faida, maka jika arafta, engkau ketahui atau engkau telah mengetahui, annallaha, bahwa Allah khalaqaka, telah menciptakanmu, li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, bahwa ibadah, la tusamma ibadatan, la tusamma, tidak dinamakan, ibadatan, sebagai sebuah ibadah, illa, melainkan, ma'at tauhid, bersama dengan tauhid. Kama, sebagaimana, anna salata, bahwa salat, la tusamma salatan, tidak dinamakan salat, illa ma'at taharah, kecuali bersama kesucian. Fa'idha, maka jika, dakhala syirku, masuk ke dalamnya kesyirikan, fil ibadah, saya ulangi, fa'idha, maka jika, syirku fil ibadah, fasadat, maka akan rusak, kal hadath idza dakhala fit taharah, seperti hadath jika masuk di dalam kesucian, jika masuk dalam bersuci, jika masuk dalam bersuci. Baik, kita jelaskan ya, para santri baru jangan bingung ya. Jadi caranya antum terjemahkan dulu tadi, tulis terjemahannya, baru saya sekarang jelaskan lagi. Dan penjelasan ini berarti menterjemahkan yang kedua, cuma dengan penjelasan. Fa idza arafta, maka jika engkau telah mengetahui, engkau di sini maksudnya murid,
wahai murid, jika engkau telah mengetahui annallaha khalaqaka, bahwa Allah telah menciptakanmu. Kan di dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Berarti Allah menciptakan siapa? Manusia. Jika engkau mengetahui bahwa Allah telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku, fa'lam, ketahuilah bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali harus dengan tauhid. Apa maksudnya? Ibadah tidak akan dianggap oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Saya beri contoh biar mudah. Ada orang miliarder, YouTuber, kafir tapinya, bangun masjid atau tadi berkurban, diterima enggak amalnya? Bangun masjid sebesar ini masjid harganya 24,5 miliar, bangun dia sebesar ini, diterima enggak amal ibadahnya? Tidak. Kenapa ragu-ragu? Enggak diterima. Kenapa? Karena ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali harus ada tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Adapun orang kafir, dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana orang sholat. Kalau sholat harus dengan bersuci. Bersuci yang dimaksud di sini apa? Wudu. Bersuci dari hadas kecil. Maka sholat tidak sah tanpa apa? Berwudu. Begitu juga amalan tidak sah tanpa tauhid. Apabila di dalam ibadah kemasukan kesyirikan, maka akan rusak ibadahnya. Begitu juga apabila hadas kemasukan di dalam kesucian, maka akan rusak kesuciannya. Orang kentut, batal nggak wudunya? Batal. Ya, maka akan rusak kesuciannya. Nah, taib. Pelajaran dari paragraf ini, catat baik-baik. Syarat utama ibadah adalah, saya ulangi, syarat utama diterimanya ibadah adalah tauhid. Syarat utama diterimanya ibadah adalah tauhid. Ada orang di zaman Rasul, zaman dahulu, namanya Ibnu Jud'an. Siapa namanya? Ibnu Jud'an. Dia ini suka bagi-bagi makanan. Dia ini suka menyambung silaturahim, hubungan rahim. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yut'imu at-ta'am wa yasilu al-arham. Hal yanfa'u dzalik?" Ibnu Jud'an itu orang yang suka bagi makanan, nyambung hubungan rahim, baik dengan keluarga, manfaat enggak kepada keluarga, kepada dirinya? Kata Rasulullah, karena dia tidak pernah mengucapkan wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir sebaik apapun tidak akan diterima ibadahnya. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Baik. Jam 9 kita cukupkan istirahat 1 jam. Saya tunggu lagi jam 10. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan silahkan disampaikan di sini di kertas
Sebelum kita mulai kajian, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan 10 menit ya, jadi sampai 10 lewat 10 kita baru melanjutkan lagi pelajaran itu. Tafadhalu insarifu. Salam. Kajian jam 10 nanti sama.